Selamat malam, berkat Tuhan. Semangat ini. Ya, pada malam hari ini kita akan melakukan pikat. Semuanya serba P, pikat. Penyegaran iman Katolik. P kan, ya kan. Kemudian penyegaran iman Katolik. Kemudian P yang kedua, Pax. Paguyuban Awam Saverian. Kemudian di Paroki Bintaro. Kemudian yang terakhir dengan Pastor Petrus Hardianto, SX. Pokoknya serba P. Paling tidak kita parkir juga di sini. 1 jam parkir di tempat ini. Tadi sudah dikatakan bahwa Romo Petrus itu pernah berada di Mentawai. Sebentar ya, ini bagaimana tuh? Nah, ini pernah di Mentawai, di Sikabaluan, dan di Siberut. Karena suasana Mentawai yang syahdu, itu kalau pagi saya itu sering rengeng-rengeng. Kalau malam juga rengeng-rengeng. Rengeng-rengeng itu nyanyi tetapi ya bersenandung. Nah itulah bahasa Indonesia ternyata bersenandung. Salah satu senandungnya inilah lagu. Ini Pastor Petrus yang muncul dalam hati begitu. Bisa dinyanyikan tanpa royalti. Tidak perlu royalti karena ini memang cuma ungkapan jiwa. Biasanya kalau pagi-pagi itu saya menyanyikan tubuhku, jiwaku, serta rohku menghadap-Mu Tuhan. Tubuhku, jiwaku, serta rohku memuji-Mu Tuhan. Karena malam biasanya di malam hari dunia semakin sepi, ku angkat pujian bagi-Mu ya Tuhan. Dan itu diulang-ulangi. Kalau pagi hari biasa, di pagi hari dunia masih sepi, ku angkat pujian bagi-Mu ya Tuhan. Nah itu rengeng-rengeng, bersenandung, pelan-pelan. Pokoknya dan merasakan kehadiran Tuhan. Itulah waktu saya di Mentawai dan juga diteruskan di Bintaro juga. Pada malam hari ini saya sungguh dan sungguh bersyukur. Karena apa? Ini ya, pakai ginian ya. Maka saya harus berhenti nih. Tidak boleh bergerak saya ini. Waduh, enggak ya. Oh ya. Saya sangat bersyukur bisa memberikan pikat pada malam hari ini. Kenapa bersyukur? Karena paling tidak, walaupun jelek-jelek begini, ini saya juga ikut membidani pikat penyegaran iman Katolik. Dulu namanya itu mau ini, itu, atau ini. Wah, akhirnya ting, pikat penyegaran iman Katolik. Nah itulah, waktu itu dengan Pastor Lorenzi, kami setiap Selasa itu rapat, dan disitulah digagas tentang pikat itu bagaimana. Ada juga tokohnya, Pastor Marini. Nah ini tentang pikat ini Pastor Marini itu yang pemikiran, konsepnya, konsep utama. Bagaimana, kenapa perlu pikat. Nah itulah. Dan juga ada Pastor Bruno pada waktu itu. Dan juga ada Romo Yusnoron. Jadi saya sangat-sangat
dan sungguh-sungguh bersyukur karena bisa mengisi pikat pada malam hari ini. Dulu saya juga mengisi tentang meditasi waktu itu, tentang apa? Tentang waktu itu saya disuruh ngisi juga tentang awam Katolik. Nah, itulah. Saya bersyukur karena saya diminta pada malam hari ini tentang pikat. Tapi saya agak takut. Pasti Pastor Lorenzi, pasti Pastor Marini, paling tidak nanti malam mungkin akan bermimpi. Mereka berdiskusi atau mengkritik bagaimana Pastor Petrus ngasih pikat pada malam hari ini. Selain karena pikat, saya ikut membidani pikat, saya juga bersyukur karena seorang pastor. Seorang pastor itu mempunyai tugas, 3 tugas. Makanya disebut tria, tiga. Yang pertama itu tugasnya menguduskan. Pastor itu tugasnya menguduskan. Makanya setiap hari misa, setiap hari berdoa. Berdoa dan berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berdoa dan berdoa untuk dunia, untuk umat. Dan untuk Xaverian, itu yang didoakan bukan yang Katolik-Katolik saja. Yang didoakan adalah seluruh dunia. Yang kedua, tugasnya mengajar. Dan yang ketiga, memimpin atau menggembalakan. Nah, malam hari ini paling tidak berkaitan dengan yang kedua itu. Tentang mewartakan. Nah, itulah saya masuk di pikat ini untuk mewartakan. Saya mengulangi lagi bahwa pertemuan sebelumnya itu sudah ada Romo Anton. Jadi kalau Pastor Petrus berdiri di sini itu bukan tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Ada. Pertama-tama sudah ada Romo Anton. Menggali teladan dan spiritualitas Santo Guido Maria Conforti. Kalau waktu itu tidak datang, masuk ke YouTube-nya Komsos. Di sana ada. Nah, kemudian yang berikutnya Romo Yakubus Riyatmoko. Romo Yakub yang pertemuan. Nah, setelah Romo Anton dan Romo Yakub pada malam hari ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau sudah mendengar Romo Anton semacam itu, kalau sudah mendengar Romo Yakub semacam itu, lalu pertanyaan, kalau waktu itu disebut sebuah teori ya, sebuah pengetahuan, maka ada pertanyaan, prakteknya bagaimana? Apa hubungannya dengan diriku? Yang diomongkan Romo Anton itu apa hubungannya dengan diriku? Apa yang diomongkan Romo Yakub, apa hubungannya dengan diriku? Kemudian pertanyaannya, apa yang bisa saya buat? Apakah cuma mendengarkan dan mendengarkan? Apakah cuma ikut pikat saja? Nah, itu mungkin pertanyaannya, apa yang bisa saya buat? Apakah cuma mendengarkan saja? Kemudian bagaimana cara mendagingkannya? Mendagingkannya itu mewujudkannya apa yang sudah dikatakan Romo Anton dan Pastor Yakub itu. Nah, malam ini sedikit menjawab. Saya katakan sedikit karena tidak seluruhnya akan saya ungkapkan. Karena untuk seluruhnya itu kelanjutannya besok Minggu tanggal 24. Kalau ingin tahu segalanya datang besok Minggu tanggal 24. Malam ini tidak cukup karena memang saya tugasnya tidak semuanya. Sama cuma membukanya. Oke. Nah, marilah kita mengingat
tahun 2000-an, 2009 sampai 2013 ketika saya berada di paroki ini. Pada waktu itu, ya, saya masih ingat itu, di depan gereja itu ada spanduk 6x6. Saya kira spanduk yang pernah terbesar yang pernah dibuat 6x6. Tempatnya di sekarang depan GKP itu. Gambarnya adalah Monsignor Santo Guido Maria Conforti yang sangat besar. Itu tahun 2011. Waktu itu ada juga kelompok dari Indonesia yang juga pergi ke Roma. Keroyo-royo pergi ke Roma untuk apa? Untuk menghadiri kanonisasi. Juga dibuat buku. Buku, saya juga capek itu. Karena harus meneliti bahasa Indonesianya. Yang membuat Pastor Lorenzi. Dibantu oleh rekan. Dan di situ ada buku Guido, Santo Guido Maria Conforti. Warna putih seperti ini. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa disitulah kanonisasi Guido Maria Conforti. Ya, di situ ada kanonisasi Guido Maria Conforti. Dengan demikian, ini tidak ada di sini, dengan kanonisasi Santo Guido Maria Conforti, mau dikatakan bahwa Conforti itu bukan hanya santonya Xaverian. Dulu, sebelum jadi santo, kami itu sudah menganggap Conforti itu santo. Tetapi dengan kanonisasi itu diakui gereja. Kesucian Guido Maria Conforti diakui seluruh gereja. Itu berarti Santo Guido Maria Conforti spiritualitasnya bukan hanya untuk Xaverian saja. Spiritualitasnya untuk Xaverian dan bisa juga untuk para awam. Jadi spiritualitasnya Conforti itu, jalan kesuciannya yang diikuti oleh Xaverian itu bukan hanya untuk Xaverian saja, tapi bisa menjadi jalan kesucian semua orang, termasuk awam. Nah, itulah pentingnya kanonisasi itu. Jadi spiritualitas itu bukan hanya untuk Xaverian, tetapi juga untuk kita semua yang berada di sini. Dulu pemikirannya Conforti itu cuma untuk orang Italia. Tidak. Conforti juga bisa untuk dengan kanonisasi ya, dengan menjadi santo. Itu juga untuk orang Indonesia. Bukan hanya untuk orang Parma, tapi juga untuk orang Indonesia. Orang Wonogiri bisa menggunakan spiritualitas Conforti menjadi jalan kesucian. Orang Bintaro bisa menggunakan spiritualitas Conforti jalan kesucian. Jadi bukan hanya untuk Italia, tetapi juga untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Bukan hanya masa lalu, dalam arti, kesucian Conforti itu spiritualitasnya cuma untuk tahun 1895. Tidak. Dengan kanonisasi itu mau mengatakan, spiritualitas ini untuk masa lalu, masa sekarang, dan juga untuk masa yang akan datang.
Jadi itu bisa digunakan untuk orang-orang dulu, orang-orang sekarang, dan nanti orang-orang yang akan datang. Untuk mereka, Pastor Kanitsaro, Pastor Spinabelli, Pastor Munaci, Pastor Lorenzi, Pastor Marini, pastor-pastor yang dulu, dan juga untuk yang sekarang, Pastor Petrus, Pastor Harno, Pastor Darmawan, dan kita-kita yang berada di sini, bahkan yang akan datang. Jadi bukan hanya untuk masa lalu saja, tapi juga masa sekarang. Nah, sekarang marilah kita dengarkan Lukas 8, 1-3 sebelum saya melanjutkan ke hal berikutnya. Silakan si Anggi membacanya. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dengan bacaan ini, saya mau mengatakan bahwa Yesus pun bukan seorang single fighter. Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi Yesus menggunakan orang lain, para rasul, para wanita-wanita, semuanya diajak untuk kerja sama. Maka di sini itu saya mau mengatakan itu siapa saja. Ada seorang pekerja, ada seorang polisi, ada seorang kantoran, ada orang yang sudah tua, ada orang yang masih muda. Pokoknya kita-kita semuanya ini bisa melakukan pelayanan yang kolaboratif. Jadi bersama-sama, tidak sendirian. Dan bagi Xaverian dari dulu, Yesus bukan sendirian. Yesus selalu mengajak yang lain. Yesus selalu mengikut sertakan yang lain. Yesus kolaborasi dengan yang lain. Dari dulu dalam bacaan yang Lukas 8 itu. Santo Fransiskus Xaverius pun sama. Jadi Santo Fransiskus Xaverius itu bukan seorang single fighter yang pergi ke India sendirian dan bekerja sendirian dan untuk sendirian. Tidak. Untuk sampai ke India perlu tiket. Untuk sampai ke India perlu teman. Jadi kalau nanti membaca surat-suratnya Santo Fransiskus, itu dia suratnya bukan saja kepada Ignatius, bapak rohaninya dan temannya. Surat-suratnya kepada para penderma juga yang membantu Fransiskus Xaverius ketika di India. Konforti juga zamannya Konforti juga sama. Zamannya Konforti itu bukan sendirian Konforti. Banyak orang yang membantu pada zaman itu ya. Banyak orang yang membantu Serikat Xaverian waktu itu masih muda dan tidak mudah.
Zamannya konforti, itulah pelayanan yang kolaboratif. Pastor Angelo selalu menceritakan zamannya konforti itu. Mempunyai seperti pranovisiat, novisiat semacam ini zamannya konforti. Kemudian harus menghidupi banyak anak-anak waktu itu. Kadang-kadang kekurangan beras. Kalau kekurangan beras, kadang-kadang siang, sudah jam 10, yang tukang masak, tidak ada beras, pastor. Zaman itu loh ya, tidak ada beras. Tenang, kita berdoa. Dan itulah yang sering diceritakan. Berdoa kepada Santo Yosef dan dikasih penyelenggaraan ilahi. Jadi penyelenggaraan ilahi itu bukan sekarang saja, tapi sejak zamannya konforti itulah yang dilakukan. Dan itu berarti kolaboratif, bukan hanya konforti sendiri, bukan hanya Xaverian saja, tetapi banyak orang terlibat untuk melakukan itu. Untuk pergi ke Cina, mau ngirim misionaris, sudah ada misionaris ini, sudah ditabiskan, tapi tidak pergi ke Cina. Stop dulu, loh kok saya belum dikirim, saya pengen ke Cina, tiketnya belum ada. Nah, tunggu dulu tiketnya, zaman-zaman konforti dan setelahnya, itulah yang terjadi. Jadi zaman konforti pun itu tetap kolaboratif. Dari dulu, bukan hanya dari dulu yang sekarang, tapi di sini saya juga mau mengatakan di dunia itu memang selalu kerjasama itu terjadi. Xaverian, kerjasama itu kolaboratif itu terjadi. Di Indonesia sampai sekarang terjadi. Dari dulu sampai sekarang. Itu Xaverian itu tidak sendirian. Pastor Petrus tidak sendirian, tapi banyak hal, banyak orang yang membantu. Bawah itu, pranovisiat, novisiat itu, walala, itu banyak orang membantu karya misi ini, karya menghidupi spiritualitas ini. Dan itu kalau kita cerita tentang pastor-pastor itu luar biasa. Pastor Lorenzi di Padang, di Pekanbaru. Itu bukan Pastor Lorenzi sendiri. Banyak orang yang terlibat. Untuk beli tanah, banyak orang terlibat. Pastor Lorenzi utang. Untuk kalau kita sekarang tuh menikmati, mempunyai, bukan di sini ya, di Padang sana juga. Itu saya kira juga apa? Zaman dulu itu karena kerjasama dengan yang lain. Sekali lagi bukan sendiri. Dan juga di Bintaro ini itulah yang terjadi. Saya juga cuma mau mengatakan bahwa tidak bekerja sendirian. Nah, dari sini saya mau mengatakan itu orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang menghidupi bersama, itu di Serikat Xaverian disebut keluarga karismatik Xaverian. Siapa keluarga karismatik Xaverian? Keluarga yang mempunyai karisma yang sama. Siapa itu? Xaverian sendiri. Xaverian adalah yang menghidupi karisma itu. Juga ada suster-suster Xaverian, MMX. Nah, di Indonesia belum ada suster Xaverian. Tapi di Jepang, di Meksiko itu ada. Tapi di Indonesia belum ada. Kalau mau jadi suster Xaverian, ya anaknya, cucunya ya nanti bilang saja. Nanti, tapi dikirim ke Jepang, dikirim ke Meksiko. Dan juga para benefaktor itu penderma, dan juga keluarganya
para pastor Xaverian, frater Xaverian. Karena bagi Xaverian, keluarga bapak ibu dari Xaverian adalah penderma utama. Jadi bapak saya, ibu saya, bagi Xaverian adalah penderma utama. Karena tidak mempersembahkan uang atau perak atau apa, tapi mempersembahkan anaknya. Nah itulah maka mereka disebut bagi Xaverian adalah penderma utama karena mempersembahkan anak-anaknya. Jadi walaupun bapak saya seperti itu ya, dia sudah mempersembahkan anaknya untuk Xaverian, untuk gereja, untuk diutus. Nah, dan juga ada yang disebut awam Xaverian yang akan dijelaskan tidak sekarang tapi tanggal 24 lebih jelas tentang awam Xaverian itu. Dan juga di sini ada suster-suster Santo Yosef. Suster-suster Santo Yosef itu suster-suster yang dibentuk para pastor ketika mereka di Cina. Dan mereka ternyata masih. Kemudian juga di sini adalah kolaborator yang kerjasama dengan Xaverian. Ada volunteer, itu juga disebut keluarga karismatik. Sekarang ini ada 8 yang berada di Mentawai dari Itali. Ketika tabisan kemarin, kalau kita lihat, itu ada Federico yang datang. Kemudian ada satu lagi yang moto-moto itu. Nah, mereka adalah para Xaverian yang teman sahabat di Itali sana yang juga datang ke sini. Kemudian persahabatan, kemudian kelompok misioner, grup, kemudian ini Gamex itu yang di Itali, itu awam Xaverian, kemudian awam muda Xaverian, bisa saja associate members, dan itulah, itu yang yang disebut keluarga karismatis itu. Nah, kenapa disebut keluarga karismatis? Yang paling penting adalah ini. Mereka menghidupi spiritualitas Xaverian. Dan bagi Xaverian itu ada yang disebut gramatika Xaverian. Gramatika Xaverian di sini yang pertama adalah roh yang mendorong adalah untuk pewartaan. Primo annuncio, pewartaan pertama. Kalau kan ada roh yang menyembuhkan, maka ada pastor kamelian. Rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit. Yesuit mungkin yang mendidik, ya kan. Ursulin juga yang mendidik, tapi Xaverian roh yang dihidupi, yang menghinggapi, yang Xaverian adalah pewartaan pertama. Jadi, ya itulah, Xaverian datang ke Mentawai, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tetapi disuruh ke Mentawai. Itulah Pastor Kanitsaro, tidak tahu bahasanya, pokoknya diutus, kamu pergi ke Mentawai. Maka dia menyiapkan medali-medali sampai untuk pewartaan pertama. Sampai Mentawai belajar bahasane ra iso, ngomongi piye. Bahkan dalam cerita itu datang ada penerjemah yang membantu.
dan memperkenalkan gereja, memperkenalkan iman Katolik. Saudara-saudara, saya datang ke sini untuk memperkenalkan iman Katolik yang bagus. Terjemahnya mengatakan, saudara-saudara, orang ini datang ke sini untuk memperkenalkan iman Katolik. Dan itu tidak bagus. Marilah bergabung saudara-saudara. Yang menerjemahkan, jangan bergabung saudara-saudara. Nah, itulah yang terjadi. Pastor Kanit Saru. Sampai dia sungguh menyerah. Ingin menyerah. Tidak betah. Nah, tidak mudah kok pewartaan. Maka dibuanglah medali itu yang dibawa dari Padang. Di belakang pastoran Siberut. Dibuang. Sambil berseru, Tuhan, saya tidak bisa. Bunda Maria, saya tidak bisa. Ya terserah kamulah misi ini. Ketika burung dibuang, pelan tapi pasti, ada yang datang. Walaupun bahasanya, pelan tapi pasti, akhirnya bisa. Pelan tapi pasti berkembang. Itulah yang terjadi. Bahkan yang dari jauh, saya sendiri juga tidak memikirkan. Siberut itu di tengah. Si Kakap itu jauh. Ada yang mendayung. Tentu dengan menjaring. Bukan hanya 1 jam. Bukan hanya 1 hari. Bukan hanya 1 minggu. Bukan hanya 2 minggu dari si Kakap. Dengan menyampan itu. Cuma untuk mencari. Pastor Xaverian Damon mengatakan, datanglah juga ke kampung kami. Nah, sampai akhirnya tumbuh dan berkembang. Makanya nama-nama paroki di Mentawai itu ada hubungannya dengan Bunda Maria. Santa Maria diangkat ke surga, Siberut. Santa Maria Auxiliarum Christianorum, Sikabaluhan. Santo Yosef, nah itu kan suaminya. Yang di Sikakap, Maria juga. Kapalnya pun Maria juga. Pokoknya karena ada pengalaman itu. Bunda Maria lah yang sungguh membantu karya itu. Itulah pewartaan pertama. Jadi memang ya tidak mudah-mudah. Jadi bagi Xaverian itu sebenarnya bukan menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri itu ya ngurusi paroki, ngurusi ketemunya Katolik. Bukan itu. Itu menteri luar negeri. Dalam arti ya memperkenalkan iman itu. Pergi ke tempat yang belum, pergi yang ke pinggiran, supaya juga dikenal iman itu. Nah itulah pewartaan pertama. Kemudian yang kedua itu dialog. Makanya dialog dengan agama lain. Maka Xaverian juga menggeluti bidang ini. Pastor Matteo Rebeki ketika di sini itulah ya. Makanya dialog ini dikembangkan dan tentu tentang pembebasan itu pewartaan kepada orang-orang yang miskin. Nah itulah gramatika Xaverian. Dan dari sini mau dikatakan Roh Allah sudah mengutus misionarisnya Yesus sendiri, dan Yesus kerjasama dengan yang lain. Santo Fransiskus pun juga, Santo Conforti pun juga. Maka di sini saya menyebutkan, Roh Tuhan terus-menerus menjiwai gereja dan memperbaharui kesadaran gereja akan tugas perutusannya di dunia.
Roh ini pula yang telah mengilhami Uskup Guido Maria Conforti agar mengabdikan diri untuk pewartaan Injil kepada orang-orang bukan Kristen dan menghimpun orang-orang yang terpanggil di dalamnya dalam satu komunitas misioner untuk mempersembahkan kehidupannya kepada Allah demi cita-cita yang sama. Itulah komunitas misioner itu. Xaverian, awam Xaverian. Itulah komunitas misioner itu. Dan itulah Yesus dengan di semangat Santo Fransiskus, Guido Maria Conforti di dalam dunia membentuk satu keluarga, itulah keluarga misionaris Xaverian. Maka kalau kita kembali lagi, prakteknya gimana, apa hubungannya denganku, apa yang bisa saya buat, bagaimana cara mendagingkannya, ya renggeng-renggeng lah. Tubuhku, jiwaku, serta rohku menghadapmu Tuhan. Dalam arti, biarlah roh yang sama, roh yang sudah bekerja. Allah mengutus Yesus sang misioner, sang misionaris. Roh yang bekerja pada waktu itu, yang bekerja dalam diri Santo Fransiskus Xaverius, Santo Guido Maria Conforti, dalam diri para misionaris Xaverian. Roh yang sama kalau hadir menyatu dalam diri Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi bukan hanya tubuh saja, bukan hanya jiwa saja. Rohku dan rohnya menyatu. Rohku dan rohnya menggunakan tubuhku. Bergerak. Nah itulah akhirnya. Membiarkan roh yang sama bekerja dalam diriku, dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian, gabunglah. Gabung. Paguyuban awam Xaverian. Nah, pokoknya nanti kalau kumpul, yang penting siapa saja ini. Pokoknya nanti pokoknya yang kumpul, nanti kita akan mendalami spiritualitas itu. Setelah mendalami, Bapak Ibu, enggak, ya terserah. Pokoknya mungkin tidak dipanggil. Ini panggilan kok. Jadi awam Xaverian itu sebuah panggilan. Tidak bisa dipaksa. Saya tidak bisa memaksa. Tapi kalau Ibu merasakan, Bapak Ibu, rekan-rekan muda merasakan, nah inilah. Ini juga membantu aku. Jadi nanti yang kumpul, pokoknya yang muda-muda pun kumpul, yang muda. Karena susah pastor kalau saya dengan yang tua-tua. Ya enggak apa-apa. Yang muda-muda kumpul nanti ya, kelompok muda nanti saya ajari spiritualitas Xaverian dan kelompok itu menjadi roh hadir di situ. Nah itulah menjadi. Bahkan saya mengatakan kalau ada single blessedness Xaverian, itulah yang dalam pemikiran saya, single blessedness Xaverian itu orang yang single tapi mempersembahkan hidupnya diisi oleh spiritualitas Xaverian. Nah, itu juga bisa. Kalau mau nanti ya marilah kumpul. Yang penting kumpul dulu dan diisi. Nah, kumpul dulu diisi dengan spiritualitas itu. Nah, kemudian tapi yang jelas mempunyai roh itu. Setelah mempunyai roh itu, kerjanya apa pastor? Ya gramatika Xaverian tadi. Jadi kita menjadi
orang-orang yang menghidupi roh itu, dan dimanapun kita berada, kita bergerak. Kita menghidupi pewartaan pertama, dialog, dan juga pembebasan itu. Maka kalau paroki Bintaro ini tidak cukup cuma memikirkan dirinya sendiri. Tidak cukup. Apalagi yang dilayani oleh Xaverian. Nah, itulah diperlukan. Romo Sutio akan mempertanyakan dirinya. Romo Tatno akan mempertanyakan dirinya. Semua Xaverian akan mempertanyakan dirinya. Bagaimana? Adakah unsur pewartaan pertama dalam sini? Adakah unsur dialog? Ya. Matius Penginjil dari dulu pasti dialog. Zaman saya itu Pak Giono dulu. Pak Giono itu, mari pastor, pergi. Sampai ke mana? Pinggir laut sana ke sama. Jauh sana. Dialog. Dan itulah nanti, itulah saya yang ingin mau saya katakan sampai ini cuma itu. Biarkan roh itu hadir dalam diri kita, dalam kelompok kita. Dengan demikian roh itu bekerja di mana kita berada. Saya kira untuk sekarang itu saja. Terima kasih. Terima kasih Romo Petrus atas penjelasannya mengenai awam Xaverian yang pastinya sangat mencerahkan ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang saatnya kita terima pertanyaan untuk Romo Petrus. Silakan Bapak Ibu jangan malu-malu. Oh iya, kita cuma mau mengklarifikasi satu hal. Kita juga masih muda loh Romo Petrus. Yang vaksin sekarang. Silakan. Saya berdiri saja ya, kalau duduk saya tidak bisa ngomong. Kalau tidak bergerak ini tadi tidak bisa bergerak. Tidak bisa ngomong. Kita mau satu-satu atau mau dikumpulin dulu Romo? Satu-satu saja. Oke, silakan Langsung Bapak Ibu. sajalah. Oh, belum ada. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Romo, kalau boleh spill the tea dikit dong sebenarnya tentang PAX itu tugasnya apa? Karena kan saya hari Minggu nggak bisa hadir nih gitu kan. Jadi pingin spill the tea dikit boleh ya? Tentang kerjanya. Ya, itu kerjanya ngapain sih? Yang paling penting itu sudah paham tentang tadi. Mempunyai roh, ya. Mempunyai roh, gramatika tadi, kerjanya ya menghidupi roh itu. Memang tidak biasa kamu diajak dialog. Kamu ya tidak tahu tertarik atau tidak. Tapi kalau ada rohnya pasti tertarik. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pax, yaitu menghidupi itu semua. Menghidupi yang gramatika tadi. Jadi kalau di Matius Penginjil Bintaro ini, pastilah dialog. Jadi nanti coba kegiatan-kegiatan Pax dialog. Pewartaan pertama itu yang di Filipina, yang kalau di Filipina untuk mewujudkan pewartaan pertama itu yang dilakukan mereka menangani katekumen. Itu kan jelas. Itu bagian Xaverian. Jadi pewartaan pertama, ngajar katekumen, mendampingi katekumen. Itulah apa? Xaverian banget itu. Kemudian dialog antar agama. Xaverian banget itu.
Nah itulah sebenarnya nanti, sebenarnya saya tidak mau mengerjakan pekerjaanmu tuh ini. Saya tidak akan menjawab apa ya, tentang pekerjaan itu. Karena apa? Jangan-jangan setelah kamu kumpul dengan yang lain, ada 10, roh itu mau mengatakan sesuatu. Coba dekati orang itu. Coba kerjakan ini. Coba kerjakan itu. Dan itulah yang jadi bagi saya jangan terkungkung pada yang sudah ada, yang sudah di box. Dengan demikian saya ingin malah roh itu kalau hidup di Bintaro ini kerjanya apa. Dan itulah nanti pencarian dan pembedaan dan pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah membiarkan diriku dihidupi oleh roh itu. Dan roh itu mau apa? Bukan hanya itu. Mungkin nanti akan mengerjakan yang lebih dari itu. Dan kamulah yang melakukan. Nah, ya kan? Jadi nanti karena kalau saya jawab ini itu, wah terlalu kecil. Wong roh ingin menggunakan kamu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang sekarang ini. Nah, nanti disitulah tapi yang jelas pewartaan pertama fokusnya dialog, ya, pembebasan. Yang jelas tuh pasti mengarah-ngarah ke situ. Tapi wujudnya bagaimana? Karena nanti pasti berbeda-beda. Jangan takut tentang kerjamu apa. Banyak pekerjaan yang akan roh berikan kepadamu. Nanti bilang aja, kalau tidak tahu nanti Pastor Petrus juga bisa memberi petunjuk sedikit. Kamu berdoa, saya berdoa, kita akan tahu roh inginnya apa, pekerjaannya, ya. Nah nanti itulah yang pasti kalau yang sekarang ya sudah terjadi. Pak Albert dulu sering ke Cempaka Putih dengan Pastor Matius Penginjil Bintaro, dengan Yeni Wahid, dengan Gus Durian, itu. Jadi bersahabat dengan mereka, ya, di tengah dunia yang carut marut, agama yang satu dengan agama yang lain bertengkar, tidak ada dialog. Pokoknya inginnya, nah itulah Xaverian hadir, spiritualitas itu hadir. Dikala dunia mementingkan sukunya sendiri-sendiri, kemudian itulah Xaverian hadir. Ya. Saya baru kedatangan Pastor Morris dari Mentawai. Ada yang berpikir, pastor kalau menjadi ketua rayon seharusnya ya kelompok ini, suku ini. Kemudian Pastor Morris menunjukkan lengannya, bagaimana? Kamu belum Katolik dan sungguh Katolik. Kalau Katolik itu bukan hanya sukunya. Saya dari Afrika, dari Kamerun ke sini. Pastor, mau kamu tolak? Karena dengan kehadiran Pastor Morris ke Mentawai, itulah Xaverian banget. Ya. Kadang-kadang ada umat pemikirannya seperti itu. Nah, itulah awam Xaverian yang harus mempunyai pemikiran berbeda. Ada yang mengatakan, pastor, di sini tuh mayoritas umatnya suku ini. Dengan demikian, maka pastornya harus begini. Ya, tidak bisa, Pak. Kita ini Katolik.
Keindahan Katolik itulah, ya. Dan kita sudah merasakan 7 pastor baru nanti ke Amazon, nanti ke Italia, nanti ke Afrika. Nah, itulah Xaverian. Dan itulah kesaksian kita menjadikan dunia satu keluarga. Dan nanti kalau jadi awam Xaverian pun juga begitu. Jadi mewujudkan itu. Indah loh. Kadang-kadang kan kalau gitu aku pergi ke Thailand, pergi ke mana-mana, mungkin kalau tidak awam Xaverian ya pokoknya turis Thailand, ke Jepang, ya kan misalkan. Tapi kalau dengan awam Xaverian, enggak. Di Filipina itu juga ada awam Xaverian. Enggak. Di Taiwan itu juga ada awam Xaverian. Dan kita sudah mewujudkan. Yang dari itu ke sini. Nah, itu mereka sudah. Itu kan apa ya? Mungkin bagi orang itu biasa begitu. Tapi bagi Xaverian itulah ingin mewujudkan, menjadikan dunia satu keluarga. Ya, bukan yang berbeda-beda. Nah, itulah. Menjawab enggak ya? Mungkin ini sudah ditanyakan dari minggu yang lalu. Saya dengar itu sudah ditanyakan dari dulu, ditanyakan lagi, dan sekarang ditanyakan. Mungkin tidak memuaskan, tapi jawaban saya seperti itu. Ya. Jadi apa? Jawaban saya begitu. Rohnya apa? Kerjaannya jelas yang gramatikal itu, dan bukan hanya itu. Saya tidak tahu. Nanti mungkin ada sesuatu yang lebih yang bisa yang jelas kalau awam Xaverian hadir di paroki kita, yaitu menyadarkan kesadaran akan misi. Mungkin nanti Oktober itu tidak dirayakan. Tapi kalau Xaverian itu ya harus dirayakan. Ya. Minggu misi ada Pax kok. Nah, itu harus dirayakan. Tidak adem-adem saja, dirayakan. Itulah menyemangati, memberikan di dalam, apakah itu bertentangan dengan gereja atau Bapak Uskup? Tidak. Tidak bertentangan. Bapak Uskup itu malah bertanya. Paroki Bintaro, paroki Xaverian loh ya. Apa, karisma apa yang kamu sumbangkan untuk keuskupan ini? Jadi kalau untuk melihat tentang misi, ya paroki kita. Kalau ingin melihat tentang Yesus yang miskin, Fransiskan, di keuskupan ada. Kalau yang pendidikan, sana ada. Tapi kalau yang dilayani Xaverian, dan itu identitas gereja, itu tentang misi, maka juga harus dihidupi. Dan awam Xaverian itu juga menjadi penyemangat, menyadarkan paling tidak tentang hal ini. Menjawab, ya terima kasih, semoga menjawab. Silakan, saya kembalikan. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan lain. Terima kasih atas jawabannya Pastor. Silahkan yang mau bertanya, mic. Jadi mungkin tadi Romo Petrus juga ingin mengatakan bahwa Romo Petrus tidak mau membatasin gerak roh ya Ibu ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan disampaikan, kan ini jalan kekudusan. Ya, mungkin kita tersentuh oleh ya, dengan caranya sendiri roh bekerja. Romo Petrus tidak mau membatasin kerja roh. Silahkan Bapak yang akan bertanya, silahkan. Terima kasih. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian. Juga ada adik sepertinya. Selamat malam. Romo, terima kasih atas kesempatannya untuk kami bertanya atau mohon penjelasan mungkin seperti itu. Xaverian. Yang hemat saya menurut dari kata ya,
Ian itu aduh. Ian itu seolah-olah sesuatu apa? Yang berkarakter gitu ya. Saverian berarti saver. Pertanyaan mungkin muncul, sebetulnya saver itu sendiri apa? Saya kurang paham. Atau saverian itu sendiri merupakan satu kosakata yang tidak bisa dipisahkan antara saver dan ian gitu. Satu itu, Romo. Kedua, saya ini ya harus saya akui saya ini orang nakal. Saya nakal, Romo. Sebagai saya seorang yang nakal, itu apakah bisa bergabung menjadi paguyuban awan Saveria? Satu itu, yang kedua, dikarenakan apa ya, kehidupan kami ini kan kehidupan berumah tangga ya. Jadi yang dalam benak saya adalah ini tadi kan, atau mungkin juga yang kemarin-kemarin, saya kebetulan tidak hadir. Nuansanya itu rohani itu. Jadi kalau kami katakanlah mencoba untuk bergabung, sedangkan kami itu yang jelas kami sangat dipenuhi dengan dunia sekuler ya. Kehidupan sakral itu anggaplah hanya kalau di gereja aja. Begitu keluar gereja ya udah sekuler lagi. Seperti itu, Romo. Mohon apa ya? Mohon penjelasan. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Ini suruh menjelaskan soal Saverian itu ya. Saverian, Saver. Bukan Saverian, Saverian. Saverian itu karena mengambil dari Santo Fransiskus Saverius. Jadi kelompok ini, Monsignor Guido Maria Conforti ini membentuk institusi ini tidak dinamakan Confortian karena pendirinya Conforti, atau Laurentian karena nanti pengikutnya ada Pastor Lorenzi, tetapi disebut pelindungnya Saverian, Santo Fransiskus Saverius. Ya kan? Karena apa? Karena itulah mimpi roh yang bekerja dalam diri Santo Fransiskus Saverius. Santo Fransiskus itulah yang akan dihidupi. Jadi Saverian, kenapa Saverian? Karena pelindungnya Santo Fransiskus Saverius dan sudah dijelaskan oleh Romo Anton. Iya kan? Iya, Romo Anton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lah kami ini kan awam. Itu yang tidak sakral, yang tidak sakral. Gereja yang sakral, yang sakral. Sebenarnya tidak ada pembeda. Kalau gereja kudus-kudus. Kalau di luar gereja tidak kudus, tidak kudus. Hidup kita satu dan menyatu, ya. Jadi saya di gereja atau saya di keluarga itu tetap Kristus hadir. Kristus hadirnya bukan hanya di gereja. Memang di gereja kita ngangsu. Ngangsu ya, bahasa Jawa ini. Pokoknya menyerap. Ya. Tetapi setelah misa mite es. Misa sudah selesai, pergilah. Jadi kalau pulang misa itu tidak selesai, itu baru mulai. Kamu tuh diutus. Setelah mengalami Kristus, kamu tuh diutus. Jadi keluarga adalah ladang, tempat kita melakukan apa yang kita dengar di gereja. Kita menghidupi apa yang ada di gereja. Dan itulah pentingnya awam. Tentang misi juga begitu.
tentang misi pewartaan pertama itu bukan tugasnya pastor. Bukan hanya Pastor Petrus. Pastor Petrus geraknya malah terbatas. Bergerak di pranovisiat kebanyakan. Terus di sana sudah Katolik semua. Di sana sudah pewartaan bagaimana. Nah, kalau di sana kan malah, kalau kamu memiliki Yesus, ya kan, ada tetangga. Saya sebenarnya tuh kok tidak tenang. Hidup saya kok begini, kosong. Mau apa ini? Saya ke sini tidak bisa, ke situ tidak bisa, kosong. Nah, itulah siapa yang bisa mendengar? Kaum awam. Dan itu terjadi, didengar. Nah, setelah mendengar begitu, nanti lapor Pastor Petrus. Pastor Petrus, itu ada yang ingin mengenal. Nah, itulah. Jadi awam itu malah ujung tombaknya. Dan saya selalu sadar benar bahwa yang hebat itu bukan pastor. Di Mentawai sana pun saya menyadari yang hebat itu bukan pastornya. Pastor memang, Pastor Munaji, Pastor Julian, yang hebat itu adalah katekis-katekisnya. Makanya ada yang kaget. Kalau saya jadi paus itu, katekis-katekis di Mentawai itu udah kudus-kudus. Saya jadikan santo-santo. Hebat loh. Tidak, katekis zaman itu hebatnya luar biasa. Coba bayangkan, baru belajar dari Malang, baru belajar dari Madiun, umurnya 19-20, dikirim ke Mentawai dengan Pastor Kanitsaro. Tidak tahu bahasa Mentawai dan tidak duduk di pastoran. Mereka tuh langsung langsung ke kampung. Coba bayangkan betapa kudusnya mereka. Hidup dicabut tanpa misionaris sejati itu lebih hebat. Pastor Petrus tahun 2005 ke sana itu sudah enak. Datang ke pastoran. Setelah pastoran ke wilayah sudah ada ketua lingkungan, guru agama, ada yang nerima. Kemudian tidurnya sudah ada. Lah, para katekis zaman itu, wah, itu susahnya minta ampun. Pastor Petrus paling tidak dipersiapkan secara teologi, bahasa, dan sudah kursus cross-cultural studies. Nah, tapi mereka, itulah. Dan mereka lah misionaris. Jadi yang nanti, yang hebat itu juga bukan Pastor Petrus, tapi ketua-ketua wilayah, ketua-ketua lingkungan. Nanti ketua wilayah, ketua lingkungan yang menghidupi spiritualitas Xaverian pasti akan berbeda. Berbedanya di mana, Pastor? Pasti akan berbeda. Nanti mungkin ketua wilayah, ketua lingkungan yang tidak menghidupi spiritualitas itu nanti cuma memikirkan kakaknya berapa? 33. Wah, itu saja. Ya, yang dipikirkan 33 itu. Padahal kalau menggunakan spiritualitas Xaverian, kalau kamu menjadi ketua wilayah di situ, yang kamu layani bukan yang Katolik saja. Yang kamu layani adalah seluruh yang ada di situ. Yang harus kita cintai bukan yang Katolik saja. Yang harus dicintai ya seluruh
wilayah itu. Jadi kalau Pastor Petrus jadi suatu pastor paroki itu bukan ngitung kakak yang Katolik berapa, tidak. Tetap mendoakan, tetap ya, mencintai. Ya. Dan itu memang terjadi. Pastor pun dimarahi. Ketika terjadi gempa di Mentawai, itu kan dapat bantuan. Ya. Tapi karena saya seorang Xaverian, bantuan itu bukan hanya yang Katolik. Yang semua, yang Kristen, yang Islam, dapat bantuan juga. Karena yang kita cintai, dan itulah pesannya Bapak Uskup Situmorang pada waktu itu. Umat marah, pastor, kenapa yang lain juga itu dia? Tapi pemikirannya berbeda, paradigmanya berbeda. Kita semua. Nah, kalau Bapak hidup di sebuah RT, RW, itu Bapak itu duta Yesus. Mencintai orang-orang di situ. Tidak harus jadi Katolik itu tidak ya. Tapi menghadirkan Yesus di tempat itu. Akan bertanya di situ. Yang dikunjungi bukan yang sakit, yang Katolik saja. Ngobrol dengan yang lain. Nah, panggilan itu nanti banyak. Ya Pak ya. Menjawab tidak ini, pokoknya ya itulah. Ya, saya kira pokoknya tidak terpisahkan gereja dengan ini. Apa yang kamu kerjakan? Kamu tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Kreo. Apa yang kamu hidup dengan tetangga yang baik? Karena membawa Kristus. Ya kan? Di Kreo. Jangan-jangan tidak kenal depannya, belakangnya, kirinya, kanannya. Kenalilah. Aktiflah di RT, aktiflah di RW. Karena disitulah ya mengejawantahkan spiritualitas kita dan memberikan diri kita. Yesus tidak menginginkan cuma mencintai yang Katolik saja, tidak. Cintai semua. Bahkan musuh pun dicintai, apa kurang apa lagi. Ya Pak, saya kira semoga menjawab. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Malam Romo Petrus, saya Sisil dari Vincentius. Pertemuan para awam ini apakah ada pendidikannya Romo? Apa kita harus untuk menghidupi orang lain kan kita harus punya pakem gitu ya Romo, standar. Nah, apakah kita harus menempuh seperti itu? Kemudian apakah paguyuban ini akan mempunyai rutinitas Romo? Ya, misalnya harus ketemu seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau bagaimana Romo? Karena itu kan menyangkut komitmen ya Romo. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi paguyuban awam ini memang nanti kalau kumpul itu kita akan mempelajari spiritualitas itu apa. Itu ada pertemuan rutinnya. Ya. Nanti kalau tidak mau ya enggak apa-apa. Paling tidak akan sebelum berkomitmen, sungguh berkomitmen, itu akan diintroduksi dulu ya. Ada pelajaran-pelajaran mendalami itu nanti. Dan memang itu setiap sebulan sekali itu awam Xaverian itu kumpul. Ya. Untuk ya persaudaraan kita itu kumpul saja itu sudah mewujudkan ya komunitas itu ya. Kemudian mendalami spiritualitas dengan membaca bukunya.
atau kata-katanya Bapak Pendiri, ya kan? Dengan perayaan Ekaristi bersama, dengan merencanakan apa yang bisa kita lakukan dan akan kita lakukan. Nah itulah. Jadi pasti ada. Nanti kalau nanti kan tanggal 24, kumpul. Nanti dicatat siapa yang mau. Kalau banyak mungkin ya dikelompokkan. Kalau sedikit ya itu. Yang muda, saya muda sedikit, ya itu. Dan dari situ nanti akan akan dibicarakan pisahnya kapan dan lain sebagainya, dan akan bertemu. Dari situ nantilah pelan tapi pasti terbentuk seperti yang sudah sejak 2011 sampai sekarang itu masih ada yang menghidupi. Di sini ada, di Filipina ada, di Padang Baru ada, di Pekanbaru sudah kumpul tapi belum menjabuk ya. Iya. Ada tugas-tugas khusus gitu ya, Mo? Misalnya ada harus nyelesain proyek yang ini atau apa jadi leader di ya kayak gitu. Ada dikasih PR tugas-tugas gitu nggak sih, Mo? PR tugas bersama, pasti tugas bersama. Ya, ya. Ada ya bersama-sama nanti. Nanti misalkan kita kumpul, kita berdoa, kemudian kita akan untuk dialog kita akan mengunjungi wihara. Untuk dialog kita akan semacam itu. Ya. Dan tentunya berdoa karena doa adalah bagian mendoakan para misionaris. Nah, itulah salah satu. Hari Kamis biasanya merupakan hari istimewa untuk Xaverian, karena Kamis dalam adorasi itulah kita merasa bersatu dengan Xaverian seluruh dunia. Karena itu kata Bapak Pendiri. Dan disitulah saatnya mendoakan para misionaris di seluruh dunia. Ya. Jadi itulah nanti proyek-proyek apa ya tergantung nanti dalam kelompoknya bagaimana. Menjawab? Ya. Oh, penanya. Oh. Saya kira. Iya. Saya Tias dari lingkungan Adi Sucipto. Mau tanya Romo. Iya. Seperti Paguyuban Awan Xaverian. Di tempat kita kan ada komunitas-komunitas lain juga. Misal Paguyuban Doa, Santa Ana. Terus ada yang Elia yang apa namanya? Kerahiman Ilahi. Nah, itu apakah bisa dirangkul sama gereja gitu Romo? Komunitas-komunitas itu jadi berdiri di bawahnya gereja gitu Romo. Apa namanya ya? Kategorial gitu seperti itu Romo. Nah, pasti sudah ada kan di paroki ini pasti sudah ada kelompok kategorial. Iya betul. Ya. Hanya komunitas-komunitas itu Romo, komunitas-komunitas doa itu kan ada berdiri masing-masing gitu Romo. Apakah itu nggak dirangkul dari gereja supaya jadi satu kesatuan, bahwa itu menjadi sumber kekayaan dari gereja itu? Iya, pastilah, pasti di sini ada kelompok kategorial ya nanti. Ya. Iya. Di paroki sini ada kan, Pak Wisnu ada siapa sekarang yang Iya. Kategorial siapa yang? Pasti ada kan? Sudah ada. Iya. Masuk di dalam kategori. Nanti tanyanya pastor paroki aja, pastor Pastor Petrus ada di bawah itu, pasti tidak menguasai. Ya.
Kalau tadi Romo Petrus bercerita tentang pewartaan di Mentawai ya, waktu awal sekali Xaverian, begitu beratnya. Saya juga tidak bisa membayangkan itu karena daerahnya sendiri juga sudah menantang ya. Tapi mereka tidak sempat putus asa ya, tapi Tuhan tetap membimbing dan mereka tetap berada di situ, mereka tetap berkarya. Sekarang ini bahkan sudah ada dua di pranovisiat ya Romo Petrus, ada dua anak dari Mentawai. Lalu ada lagi yang sudah belajar teologi internasional ya Romo di Meksiko. Putra Mentawai juga. Jadi itu pasti adalah buah-buah yang dulu ditanamkan oleh para pastor Xaverian mula-mula di sana. Luar biasa. Silahkan penanya berikutnya. Kalau boleh ada yang lain dulu Pak. Iya. Oh masih ya. Terima kasih. Saya Guntur, pastor dari Bernardus. Setelah mendengarkan pemaparan pastor, saya menjadi sedikit mengerti awam Xaverian. Tadinya waktu saya datang itu masih ngawang-ngawang. Tapi setelah tadi saya catat 2 poin yang perlu, bahwa itu adalah panggilan. Kalau saya nggak salah, panggilan. Jadi awam Xaverian itu panggilan. Yang kedua, roh yang bekerja. Jadi kalau 2 poin itu masuk, ya bersyukurlah Anda menjadi calon paguyuban awam Xaverian. Tapi terima kasih Pastor sudah menjelaskan begitu jelas. Jadi yang menjadi kunci adalah apakah kita dipanggil, apakah roh yang ada dalam diri kita itu bekerja dengan roh Allah untuk membimbing kita masuk. Tapi kalau 2 poin itu tidak, ya nggak usah berkecil hati karena pelayanan itu di mana saja. Tapi saya tangkap, itu saya gambarkan, itu awam itu seperti imam yang tidak ditabiskan. Kayaknya akan dibekalin semangat seorang imam, sama dia tidak ditabiskan. Jadi saya di sini hanya bersyukur dan berterima kasih atas penjelasan Pastor. Terima kasih. Enggak ada pertanyaan. Romo Petrus mau memberikan komentar dulu. Bagus. Bagus. Itulah. Karena masih ada satu Bapak tadi, enggak panjang ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf saya lagi ya. Romo, saya itu sebetulnya orang nggak beriman mungkin. Artinya, dan saya renung-renungkan sejauh mana sih sebetulnya iman saya. Terlebih begini Romo, saya itu pernah gundah ya, pernah risih. Gini, dengan adanya ekstremis, apa ya istilah saya, ekstremis di luar sana gitu, yang seperti itu. Sedangkan kita sebagai murid warga gereja gitu ya, itu dengan ajaran-ajaran sosial gereja yang sedemikian rupa itu seolah-olah ada pertanyaan kamu tidak, di luar sana itu seperti itu, kita kok ibaratnya mereka begitu-gitu, kitanya suruh seperti itu. Lalu apa ya? Dari itu atau fenomena seperti itu muncul pertanyaan dalam diri saya, terus kita itu sebetulnya harus bagaimana? Kemudian pada suatu saatnya muncullah apologet yang kebetulan bukan dari Katolik. Saya nggak tahu kalau sebelumnya dari Katolik ada atau tidak. Itu yang membuat menjadi penguatan iman saya. Oh iya, sebetulnya berarti benar. Cuman mereka ini Kristen Protestan lah begitu. Saya lebih dikuatkan lagi ketika ternyata muncul banyak apologet yang dari Katolik. Nah, bagaimana sedangkan ibaratnya kita ditampar pipi kiri, mesti serahkan pipi kanan segala macam itu. Bagaimana kita
menanggapi atau kita harus bagaimana dengan adanya fenomena seperti ini. Terima kasih, Roh. Terima kasih. Yang beriman, karena kita itu sebagai seorang Xaverian, nanti pastilah akan merasakan bahwa kita menerima Kristus itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang penting, sesuatu yang seperti mendapatkan hadiah, mau tidak mau kita bersorak hore. Jadi kalau kita menjadi misionaris itu tidak dipaksa-paksa sebenarnya. Karena saya menerima sesuatu yang besar, maka mau tidak mau saya mewartakan. Tidak mungkin kita mendapatkan itu dan diam saja. Ini kan untuk saja. Nanti kalau ikut Awam Xaverian ada pelajaran. Pelajarannya itu tentang itulah. Kenapa kita harus mewartakan? Apakah tidak cukup kita menerima Yesus dan saya simpen buat saya sendiri? Pokoknya untuk saya. Apakah tidak cukup seperti itu? Dan menurut itu tidak cukup. Penjelasannya nanti, lain waktu. Nah, tapi yang jelas sebagai seorang Xaverian tuh persahabatan saya, penemuan saya, tidak perlu apologet, tapi perjumpaan saya secara pribadi dengan Yesus, mau tidak mau saya akan mengatakan hore, mau tidak mau saya mewartakan. Entah mereka dengar atau tidak, ya pokoknya mewartakan. Bukan karena dipaksa, karena memang dalam hatinya saya harus mewartakan. Celakalah aku kalau saya diam saja, kata Paulus. Apalagi nanti kalau merasakan tema tahbisan kemarin. Caritas Christi urget nos. Kasih Kristuslah yang mendorong kami. Jadi nanti akan direnungkan bahwa Kristus itu mencintaimu loh. Kristus itu mencintaimu dan sungguh mencintaimu. Maka mau tidak mau kamu harus. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu sudah tidak hubungan manusiawi. Oh, kamu pukul, saya pukul. Tidak begitu lagi. Cinta yang kita gunakan bukan cinta timbal balik. Cintailah aku, maka aku akan mencintaimu. Tidak. Yang kita gunakan itu saya dicintai oleh Kristus dan menggunakan cinta itu saya mencintai orang lain. Jadi saya kira kalau kita mencintai Kristus secinta-cintanya, merasakanlah. Sebenarnya kita itu sudah dicintai. Kita tidak sadar, kita tidak tahu, kita tidak merasa. Kalau kita benar merasakan cinta itu, nah itulah. Kita mampu memaafkan, karena bukan menggunakan cintaku, menggunakan cinta Kristus sendiri. Itu bagaimana? Memang tidak mudah, harus dialami. Mengalami cinta Kristus itu. Dan itu memang walaupun banyak itu, banyak pengetahuan belum tentu bisa merasuk. Maka itu perjumpaan secara pribadi dengan Kristus itu. Nah, nanti itulah mendalami lagi tema ini. Ya Pak ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu,
Jadi kalau saya ke Mentawai, itu bukan dengan cinta saya. Kalau dengan cinta saya pulang kembali. Ya, belum tentu di sana, jangan di sana tuh, disambu tuh pastor baik, belum tentu. Kita kadang-kadang kalau di tempat misi itu kadang-kadang ya ditolak. Kemudian ditolak marah ya tidak, paling-paling grumel, Yesus gimana ini? Sudah jauh-jauh dari Indonesia kok cuma begini. Nah, itu kan. Tapi itu hubungannya dengan Yesus. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa mereka menolakmu. Enggak apa-apa, belum menerimamu. Ya, konfrater-konfrater kita yang dari Afrika kan kadang-kadang juga belum tentu ya masuk ke sebuah komunitas langsung diterima atau tidak. Belum tentu. Ada yang nyelkit. Wah. Kalau tidak mempunyai semangat misi, pulang saja itu. Tapi kan, nah, kehadiran mereka memperindah, kehadiran mereka mewujudkan, sungguh mewujudkan. Nanti yang di surga itu bukan orang Wonogiri saja, bukan orang Bintaro saja. Nanti yang di surga itu juga dari Kamerun, juga dari Chad, juga dari Filipina, dari Jepang, bermacam-macam. Maka sebagai Xaverian kami sudah latihan hidup bersama. Di bawah itu sudah ada yang dari Manila, Filipina, 2 dari Bangladesh bersama. Itulah mewujudkan latihan hidup di surga. Karena tidak mudah juga, itu hidup dengan budaya lain itu tidak mudah. Tapi disitulah kita dibentuk, disitulah kita sungguh-sungguh latihan soal itu. Makanya nanti kalau jadi awam Xaverian itu harus terbuka. Nanti kalau pemikirannya sempit, memikirkan diri sendiri, memikirkan sukunya sendiri, ya pusing. Yang kita ingin wujudkan adalah keberagaman itu. Mungkin loh hidup bersama orang lain. Bahkan mungkin loh hidup bersama dengan agama lain. Ya memang orang lain memang terserah. Tetapi panggilan kita malah hidup bersama. Waktu saya di Chicago itu ada teman-teman. Bahkan itu ada program mahasiswa hidup dalam satu rumah. Ada yang Islam dari Turki, Yahudi dari Israel, Kristen dari Indonesia, kemudian pokoknya berbagai agama hidup dalam satu rumah, anak-anak muda. Memang dunia luar itu mengatakan pertentangan, tapi yang kami perjuangkan adalah kebersamaan. Mungkin loh hidup bersama. Dan sebenarnya di Indonesia itu bukan sesuatu yang mustahil. Dalam keluarga, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha, enggak apa-apa kok. Dan mungkin, dan sudah kita hidupi. Jadi jangan Ibu Bapak, kami satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih dan penyayang, puji syukur kami ucapkan untuk pertemuan pikat di malam hari ini yang dipimpin oleh Romo Petrus Hardianto. Bapa, bimbinglah kami supaya kami mampu memahami dan mempelajari ajaran-ajaran Gereja Katolik Roma dan iman Katolik, supaya kami bisa melakukan yang terbaik. Bapak, kami juga bersyukur untuk imam-imam Katolik yang baru didapuskan dari Xaverian, ya, dari Serikat Xaverian. Kami bersyukur dan mohon
supaya para gembala-gembala kami ini mohon didoakan supaya tetap berbahagia dan menjadi imam-imam Katolik yang baik dan setia. Bapak, kami juga tidak lupa untuk mohon berkat-Mu melalui Romo Petrus Hardianto pada malam ini. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam dan berkat Tuhan.